Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah kami yang di sorga, Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Tuhan sudah berkati kami sepanjang hari ini dalam seluruh kegiatan kami. Saat ini kami mau datang kembali kepadamu bersyukur oleh karena perlindunganmu itu. Dan kami juga mau mendengarkan Engkau berbicara melalui pelajaran Sekolah Sabat kami ini. Biarlah Tuhan mengurapi kami supaya kami mengerti, dan biarlah Tuhan juga yang menolong kami untuk melakukan kehendak-Mu. Dan berkati juga pemirsa yang akan mendengarkan pelajaran ini, supaya kami bersama-sama datang tetap menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 24 Desember 2023, judulnya Wahyu, Misi Allah di Zaman Akhir. Baris pembukaan dari kitab Wahyu menunjukkan kepada pembaca bahwa kitab ini berfokus pada misi Allah. Bacalah Wahyu 1 ayat 1 sampai 7. Ayat 1 katakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Ayat 2, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ayat 4, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia yang ada dalam dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ayat yang kelima, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bila Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ayat 6, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 7, lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Dalam cara apakah Anda melihat bukti bahwa kitab Wahyu berfokus pada misi Allah di zaman akhir ini? Setelah menyatakan di ayat-ayat pertama bahwa Yesus adalah sumber dan fokus dari kitab Wahyu, sebagaimana tertulis dalam Wahyu 1 ayat 4 dan 5, menyinggung ketika anggota kealahan yang sedang bekerja sama untuk menyelamatkan manusia. Bapa adalah satu pribadi yang kekal, yang ada dari dahulu, sekarang, dan akan datang. Roh Kudus disebut sebagai pribadi yang bekerja dengan sangat berkuasa di antara gereja-gereja abad pertama. Kemudian Yohanes menyebut status dari Yesus Kristus sebagai saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yaitu Wahyu 1 ayat 5, yang mempunyai hak kepemilikan yang sah atas planet ini. Usaha iblis dalam rangka menggunakan bumi ini untuk mendirikan kerajaannya telah hancur. Sebagai tambahan terhadap kemenangan Allah atas iblis, darah Sang Pencipta yang tercurah
telah membasuh kesalahan dan rasa malu kita. Itu boleh juga dibaca dalam Wahyu 1 ayat 6 dan 1 Petrus 2 ayat 9. Wahyu 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Apakah arti dari gelar untuk orang-orang yang ditebus dalam ayat-ayat ini? Fokus dari misi Allah bukanlah sekedar menarik orang yang akan binasa ke tempat yang aman. Keselamatan dari Allah menawarkan sebuah status yang baru dan terhormat karena gambaran Allah dipulihkan dalam kita. Orang-orang tebusan menjadi bangsawan atau raja-raja karena kita memiliki hubungan darah dengan Raja alam semesta melalui darah Yesus yang ditumpahkan. Sekarang, sebagai anggota keluarga kerajaan, kita bergabung dengan misi dari keluarga kerajaan dalam penyelamatan bagi umat manusia lainnya. Ini menjadikan kita sebagai imam-imam. Kristus telah mendirikan gerejanya sebagai sebuah kerajaan. Dan setiap pribadi dari anggota-anggotanya adalah imam-imam. Menjadi bagian dari kerajaan ini berarti menjadi seorang imam. Dalam Wahyu 1 ayat 7, kita melihat ide tentang mendesaknya misi ini. Yesus akan datang dan bangsa-bangsa akan meratap karena mereka akan binasa. Allah merindukan mereka yang telah tersesat jauh darinya. Jadi Kitab Wahyu dibuka dengan misi Allah untuk umat manusia. Kita bukan hanya diciptakan oleh Allah, tetapi kita telah ditebus olehnya dan dengan harga yang sangat mahal juga. Mengapa kebenaran ini harus memberikan kepada kita pengharapan yang besar, tetapi peduli dengan situasi kita saat ini? Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk mempelajari firman-Mu. Dan kiranya Tuhan tanamkan itu dalam hati kami masing-masing, supaya kami semakin setia kepadamu. Karena Tuhan begitu rindu kami selamat. Walaupun setan berusaha untuk terus menggoda kami, tapi Tuhan lebih kuat dan kami percaya Engkau akan berikan kekuatan itu sehingga kami boleh setia sampai Engkau datang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.